Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, 2024 sebentar lagi akan segera berakhir. Tapi pembahasan tentang Dr. Richard Lee masih aja gak ada habisnya. Sejak kasusnya dibahas dalam podcast Bang Densu, semakin banyak celah publik untuk menemukan dugaan-dugaan kebohongan pada dirinya. Nah, mungkin kalian masih ingat tentang pembahasan stem cell-nya Dr. Richard Lee di video kita sebelumnya. Sekarang ini kembali memanas setelah Doktip belak-belakan buka suara di podcastnya Bang Densu, guys. Dan menariknya lagi, Deddy Corbuzier juga ikut menanggapi hal ini dan dibandingkan dengan pengalamannya yang sudah pernah stem cell sebanyak 2 kali. Oke, tapi sebelum lanjut ke inti pembahasan, kita flashback sedikit ya tentang apa sih itu stem cell. Nah, buat yang belum tahu, stem cell atau sel punca adalah sel induk yang dapat membelah diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh manusia. Sel punca memiliki potensi untuk memperbaiki sistem imun dan meregenerasi sel yang rusak. Manfaatnya sangat tinggi dan harganya pun gak kalah fantastis. Treatment sel punca ini harganya itu nggak kurang dari 200 atau 300 jutaan gitu guys. Ketika suatu penyakit tidak bisa diobati dengan cara apapun, sel punca ini mungkin bisa mengatasinya guys. Melihat kemampuan istimewanya itu, banyak brand yang mulai tertarik untuk menggunakan ingredient stem cell juga. That's why ketika ada brand yang melabeli produknya dengan stem cell, produk itu bisa saja terjual dengan harga yang tinggi guys. Nah, jadi itu sekilas tentang stem cell ya. Dan sekarang kita back to produknya Dr. Richard Lee. Awalnya kekisruhan stem cell ini dimulai dari produknya Dr. Richard Lee, yaitu stem cell berupa krim, yang dimana itu dinyatakan gimmick dan ternyata di dalamnya itu lebih ke pitosel atau sel punca tumbuhan guys. Sedangkan kalau stem cell yang dibayangkan orang-orang itu adalah sel punca manusia. Dan sekarang ini yang sangat dipermasalahkan adalah produk mini stem cell-nya Dr. Richard Lee. Sejauh ini satu-satunya produk mini stem cell yang baru aku tahu itu ada di kliniknya Dr. Richard Lee. Dan bahkan Doktip pun mempertanyakan apa yang dimaksud dengan mini stem cell itu. Apakah ini memang inovasi baru dari kliniknya Dr. Richard? Mengutip dari pernyataan Doktip di podcastnya Bang Densu yang di-up pada tanggal 18 Desember kemarin, karena diteror dengan banyak pertanyaan dari warganet terkait produk mini stem cell tersebut, lalu Doktip mengatakan kalau dia sempat melakukan investigasi ke kliniknya langsung guys. Adminnya bilang itu sama dengan human stem cell yang harganya ratusan juta. Tetapi pada saat Doktip datang, ternyata penjelasan dari dokter berubah. Setelah mengetahui tentang kedatangan Doktip, berubah menjadi mini stem cell adalah bukan human stem cell, tetapi itu adalah secretom. Lanjut Doktip. Nah, muncul lagi nih istilah secretom. Buat kita yang awam skincare pasti kebingungan dong ya, apa sih itu secretom? Jadi secretom ini adalah metabolik dari stem cell. Nah, stem cell manusia mengeluarkan metabolik atau sekresi, atau dalam tanda kutip itu kotoran hasil metabolismenya. Itu bisa digunakan untuk terapi tapi tidak semasif penggunaan stem cell. Jelas Dokter Nanang yang kebetulan juga hadir di podcast itu. What? Jadi selama ini injeksi mini stem cell produknya Dr. Richard Lee itu kotoran. Tapi manfaat secretom juga banyak ya guys. Yang pertama ada meregenerasi jaringan, mirip fungsinya dengan stem cell. Yang kedua itu ada menekan peradangan, lalu meremajakan kulit dan mengobati penyakit autoimun, mengobati luka serta mencegah kebotakan rambut. Tapi dari pernyataan Dr. Nanang tadi bisa disimpulkan kalau stem cell lebih efektif ya dalam kesehatan. Nah, Doktip juga mengungkapkan kalau harga secretom itu berkisar antara 2,5 juta sampai 3 juta. Sedangkan di klinik Dr. Richard Lee itu berkisar 25 juta guys. Apa jangan-jangan karena ada embel-embel mini stem cell-nya, jadi itu bisa dijual dengan harga yang tinggi? Ini loh yang dipermasalahkan guys. Sama kayak yang kita bahas kemarin, cara promosinya itu manipulatif, sangat melebih-lebihkan. Please deh ya, jangan mentang-mentang kebanyakan masyarakat awam skincare bisa dibodoh-bodohin kayak gitu. Jika yang disampaikan Doktip memang benar, apakah masyarakat, terutama yang sudah melakukan treatment itu, bisa menerima hal ini? Bahkan Deddy Corbuzier pun sependapat dengan Doktip guys. Coba deh kalian lihat dulu video ini. Mau ngomong stem cell? Mau ngomong?
Gue pakai stem cell. Yang katanya kalau nggak pakai stem cell gue udah nggak bisa jalan. Gue pakai stem cell 2 kali. Ada buktinya semua stem cell. Tahu harga stem cell nggak? Lu tahu nggak harga stem cell tuh berapa aslinya? Nggak kurang dari 200-300 juta sekali. Itu intravenous masuknya. Nggak ada stem cell apel dimasukin ke manusia tuh. Ayo deh bawa dokter. Coba kalau dokter mau membela kata-kata mereka atau adu sama gua, cari dokter bener. Ada nggak stem cell buah-buahan dipakai di tubuh, stem cell binatang dipakai di tubuh? Ada nggak stem cell murah 1,5 juta dijual 15 juta, untungnya ada berapa juta tuh? Sebutannya mini stem cell, tai kucing mini stem cell. Itu sekretom, tahu nggak sekretom apa? Harusnya disuntiknya intramuskular. Sama dokter-dokter yang tukang tipu itu, gua nggak bilang siapa namanya, disuntiknya intravenous. Tahu nggak stem cell harus dilakukan di mana? Ayo, kalau berani debatin gua. Karena gue yakin dokter-dokter yang benar pasti setuju sama omongan gua. Dokter yang benar setuju sama omongan gua. Gue udah 2 kali stem cell. Stem cell beneran. Kalau ada stem cell buah gue masukin, udah jadi kedondong gue hari ini. Stem cell apel. Apa coba? Kan tolol. Terus ente percaya, padahal nggak ngerti apa-apa. Gara-gara orang yang ngomong dokter. Dokter macam apa? Dari sini kita belajar, please ya guys, be careful dengan treatment kecantikan. Seawam-awamnya dengan dunia perskincarean, kalau mau memutuskan sesuatu, pastikan dulu ya informasinya itu bisa melalui internet ataupun konsultasi dengan dokter-dokter yang sudah terpercaya. Selain itu, perbanyak juga menonton video-video edukasi tentang kecantikan, treatment, ingredient, skincare, dan lain sebagainya, supaya nggak rugi keluar uang banyak tapi hasilnya malah zonk. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian punya pendapat lain? Aku mau tahu dong tanggapan kalian, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye-bye.